Kami berdua ini kan jalan ke arah Taman Langsat dan nunggu di taman yang sebelah depan tuh, yang dekat Taman Barito yang depannya. Posisi pas lari ke atas itu, saya ngeliat ada perempuan di atas, pas di pagernya itu. Pagernya kan itu kayak coran lah ya, cuman kecil. Nah kayak dia ngintip, cuma ngintipnya 90 derajat. Yang heran tuh saya samperin, badannya nggak ada. Nah setelah itu berdua nih sama sahabat saya yang cowok nyari cemilan. Oh, nyari cemilan. Nyari cemilan kan malam-malam ya kan. Setelah itu kan kita kembali lagi nih ke tempat ayahnya dia. Tiba-tiba motor saya ini kagak bisa dikendaliin. Kagak bisa dikendaliin tuh gimana maksudnya? Jadi kagak bisa dimatiin Mesinnya gitu. mesinnya. Nah kunci kontaknya itu udah saya copot, padahal kayak ada yang bawa. Jadi kayak ada yang bawa, kita ngikut jalannya itu, kita ngikut. Nah di posisi itu ngikutnya itu lewat makam. Loh, jadi ini Mas nyetir motor tapi motornya kayak ada yang kendaliin gitu. Nah, Masnya kan dapat susu formula dikasih es batu tuh sama siapa, Mas? Itu sama ibu kandung saya sendiri. Rumah itu kan dekat sumur tuh di dalam. Nah seingat saya masuk sumur, tiba-tiba ada sosok yang ngangkat saya lagi ke atas. Halo Strangers, balik lagi sama ke Gaps. Di video kali ini gue kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan kisah horornya. Mungkin nanti di videonya akan gue bagi 3 bagian karena ceritanya panjang ya. Jadi yang bagian pertama ini ada cerita yang menceritakan tentang penampakan. Yang kedua ini ada cerita di mana mantan pasangan si narasumber ini pernah dijampe-jampe sama sahabatnya sendiri. Yang ketiga ini menceritakan tentang agak sedikit broken home, tapi di sini ada kejadian yang sedikit janggal di luar nalar manusia. Ya udah langsung aja, nggak pakai lama, kita langsung tanyakan aja sama narasumber di samping gue ini. Oh, boleh diperkenalin dulu namanya siapa, Mas? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya ada sedikit pengalaman mistis, cerita tentang di sebuah taman. Pada saat itu saya dengan teman saya itu, kita ini pacaran itu sama-sama dengan saudara. Maksudnya pacaran dengan saudara tuh gimana maksudnya? Pacarnya? Jadi pacar kita itu sama-sama saudara, adik kakak. Oh, jadi pacar Masnya ini kakaknya? Adeknya. Sahabat Mas? Kakaknya. Oke, bisa. Terus? Setelah itu kan saya apel, saya udah, kebetulan kan dia tinggal di daerah Taman Langsat, Jakarta Selatan. Pada malam itu sekitar pukul jam 8 saya apel ke tempat pacar saya. Sebelumnya itu berarti Mas sama sahabatnya ini udah pernah janjian, maksudnya janjian untuk ngapelin pacar nih. Jadi pengen hari apa nih gitu ya. Jadi hari apa tuh ngapelnya tuh? Itu apelnya kebetulan pas malam Jumat. Malam Jumat. Harus malam Jumat banget emang, Mas. Iya. Biar paten kayaknya. Pasti. Boleh. Nah, itu kalau boleh tahu kejadiannya kapan tuh, Mas? Itu kejadiannya pas saya umur 17 tahun sih lalu itu. Masih ABG. Itu kelas berapa ya? 2 SMA ya? Iya, sekitar segitu 2 dah. SMA. Taman Langsat. Di Taman Langsat. Nah, saya tuh berdua tuh sama-sama saling, ya biasa lah namanya sahabat deket mungkin. Lettingan lah ya. Lettingan mungkin apel biar bareng gitu istilahnya. Nah, Iya. kita jalan dari rumah ke rumah kan, main samper-samperan. Nah, setelah itu kami berdua ini kan jalan ke arah Taman Langsat dan nunggu di taman yang sebelah depan tuh, yang dekat Taman Barito yang depannya. Dan kita nunggu di situ, bincang-bincang panjang lebar tentang teman. Setelah bincang-bincang itu ada suatu yang mistis di situ. Itu boleh tahu jam berapa tuh, Mas? Itu sekitar jam 9-an dari situ. Jam 9. Ngapelnya malam banget, malam Jumat lagi. Malam kan? Malam Jumat itu. Nah, setelah itu bincang-bincang tuh kita udah kayak ada hawa-hawa yang mistis lah di situ lah istilahnya. Nah, setelah itu kan kita ngobrol-ngobrol. Nah, ada yang gerak-gerak dari atas. Atas tuh maksudnya gimana? Di atas pohon. Oh, di atas pohon. Iya. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba gerak. Gerak itu masih belum kencang banget. Oke. Nah, setelah itu kita kayak dijatuhkan sama pelepah. Dijatuhin gitu. Iya. Pelepah. Pelepah pisang yang kering cuman. Gede tuh. Gede itu. Terus? Seperti kayak dia nyambit orang.
Itu nggak ada angin tuh. Nggak ada angin sama sekali. Akhirnya tuh sambit ke bawah, pas banget posisi kita di depan. Lagi duduk nih sama sahabatnya Mas nih kan. Belum datang kan, belum sama pacar nih kan. Belum datang. Oke. Nah, disambit, jatuh itu kenceng, Brak gitu. Terus sambit, nah kita kaget. Siapa ini nyambit gini-gini? Kalau misalkan pelepak ring jatuh kan nggak mungkin dong kalau jatuhnya sekencang itu kan. Nah akhirnya jatuh, mana pelepahnya gede lagi, ada kali semeter gitu. Semeja ini Iya, lah. semeja ini mungkin. Itu nggak kena pala nggak? Wah, bagusnya kagak kena itu. Bagusnya nggak kena. Oke. Nah setelah itu kan jatuh tuh, dijatuhin. Nah jatuhin, kami ini berdua bingung. Apa ada yang ngerjain apa gimana ya kan istilahnya kan. Nah saya tengok-tengok ini posisi kok sepi, nggak ada sama sekali kerumunan orang ya kan. Nah pas saya lihat di atas itu kayak ada sosok hitam, rambutnya panjang, cuman matanya merah. Saya nggak tahu itu. Tapi kelihatan gitu. Kelihatan. Ada lampu emang apa gimana? Nggak ada lampu sama sekali. Tapi ada merah-merah gitu. Ada merah-merah mata, cuman ini apa nih? Tiba-tiba ranting-ranting pohon itu makin dikencengin sama dia. Dikenceng-kencengin. Nah, kita di situ udah takut ya, namanya umur-umur masih ini kan ya dulu ya. Nah, akhirnya kita agak menjauh, kita disambit. Dilempar sama tanah merah. Dia serpihan gitu apa kayak batu gitu? Enggak, dia serpihan. Tapi gumpal-gumpal gitu. Iya, gumpal-gumpalan kayak gitu, dilempar. Nah, kita pun pergi menjauh, lari dalam keadaan gelisah ya kan, panik gimana ya kan. Sampai ini apa nih, ada yang ngerjain apa gimana nih, gini kok tiba-tiba ada ini kan ini. Nah kita sambil nongkrong kan di situ kan, sebelah kan ada warung kopi kan istilahnya kan. Kita nunggu dulu di situ kan, nih mana belum dapat kabar gini. Doi ya? Iya. Udah belum dapat kabar dari doi, udah dapat kabar dari dunia lain. Iya, makanya gimana itu. Nah, setelah dapat kabar itu setengah jam, lama juga itu. Sekitar jam 9:30 baru dia ngabarin. Ngabarin, udah tuh. Akhirnya kan suruh masuk ke rumahnya. Jadi dari posisi saya yang di depan masuk ke dalam. Setelah dilempar tanah merah tadi. Dilempar itu masuk ke dalam taman langsatnya itu yang ada yang paling ujung di rumah situ kan, rumah ada satu doang di situ. Kita masuk situ. Nah, biasa kita ini dulu ketemu keluarganya dulu, bincang-bincang dengan keluarga. Nah, setelah itu kita nih udah tuh baru kita pacaran. Ngapel kan istilahnya, bahasanya kan zaman sekarang ya kan. Oke. Jarak 5 meter, jadi kawan kita sebelah sana, kita sebelah kanan. Ini balik lagi ke Taman Langsat berarti. Balik lagi Taman Langsat. Oke. Balik lagi Taman Langsat, udah tuh kita pacaran gimana sih, kayak pacaran anak muda ya kan. Pacaran, bincang-bincang ya kan. Nah setelah bincang-bincang, lagi asik-asik kita ngobrol ya kan. Tiba-tiba kan di depan itu kan ada kolam itu. Nah di kolamnya itu kita kayak disambit lagi, batu gede, sampai airnya itu kena ke atas, kencang banget masalahnya. Wah, disambit kan, kita sama-sama kaget kan. Wah nih kayaknya udah nggak beres nih, gini, udah nggak beres nih kan. Ada apa nih? Tapi teman yang di seberang itu juga kaget juga. Juga kaget. Nah, udah tuh tadi itu, udahlah apalah, biarin aja lah. Kita udah lanjut aja lagi kan. Lanjut lagi, tapi makin kelamaan makin diusirin lagi. Kayak gimana tuh? Jadi teman tuh awal-awalnya dia teriak, Mas Akbar, nyium bau melati gak? Gini. Wah kagak nyium kita, gini. Nah itu jeda 5 menit lah, tiba-tiba saya nyium bau darah, cuman amis. Nah cuman saya tanya teman saya yang di sana, dia kagak nyium, cuman nyiumnya bau melati. Nah nyium bau melati. Nah setelah itu kita bincang-bincang, terus tiba-tiba tuh sehelai 2 helai. Apa tuh? Rambutnya panjang. Jatuh apa gimana? Jatuh, rambutnya panjang nih. Saya tanya, rambut kamu rontok apa gimana? Jatuhnya di mana tuh, Mas? Jatuhnya pas di muka saya. Di muka.
selai 2 helai. Nah makin lama itu makin banyak helai-helaiannya. 1 helai 2 helai kan turun. Nah udah tuh, rambut kamu bukan rontok. Kagak, rambut aku emang gak rontok. Lagi pula rambutnya itu kan teksturnya kan beda. Dia jauh lebih kasar. Yang jatuh nih lebih kasar gitu. Iya lebih kasar jatuhnya. Nah tiba-tiba udah tuh ada istilahnya bajing lari cuman ke atas. Naik pohon gitu. Iya naik pohon. Nah posisi kan itu pas sampai pagar masuk tuh, pintu rumah sang pacar lah istilahnya kan. Oh ini deket rumah pacar. Iya dekat rumah situ. Nah setelah itu posisi pas lari ke atas itu, saya ngeliat ada perempuan di atas. Pas di pagarnya itu, pagarnya kan itu kayak coran lah ya, cuman kecil. Nah kayak dia ngintip, cuma ngintipnya 90 derajat. Yang heran tuh saya samperin, badannya nggak ada. Oh jadi pas miring tuh disamperin? Iya saya samperin, saya penasaran kan, orangnya penasaran ya kan. Wah kok ini badannya nggak ada ya kan. Samperin agak jauh kan, agak ngeliat ini, nggak ada badannya. Teman-teman tuh pada ngeliatin dari belakang doang, jadi saya sendiri. Nah udah tuh saya samperin tuh ya kan. Saya samperin. Nah dia cuman, emang kalau kayak saya lihat dia ditutupi rambut, matanya sebelah. Cuman kalau dari jauh cakep banget kan. Pas saya deketin, mukanya hancur banget, sebelah kirinya pas dibuka dia nyengir lagi sambil ketawa-ketawa dia. Kita teriak ya kan, Medi woi Medi, anjing ada Medi anjing kan, gitu gini kan. Nah jatuh tuh saya guling-guling dari atas. Ya kan, guling dari atas. Nah itu semua pada lari. Pada lari lagi ke tempat tadi yang di depan. Lari sambil teriak-teriak ya kan. Nah disamperin sama security. Ada apa mas, ada apa? Tadi saya ngeliat Medi di atas gini. Lagian mas tengah malam udah tahu daerah sini begini, ngapain kamu kesini sini. Udah tuh akhirnya kita pergi dari situ. Dan kebetulan kita juga mau ke tempat saudara dari cewek kita kan, mau pergi. Nah setelah itu ya udah kita dari situ pergi tuh ke daerah ke Gunung Sindur. Jadi setelah di sama satpam nih kan, katanya daerah ini emang Taman Langsa itu katanya angker gitu. Iya, angker dari dulu itu. Oke. Nah, terus setelah itu gimana mas? Ya setelah itu kita pergi dari situ. Gitu. Pergi dari situ, dan kebetulan kan cewek kita kan mau ke tempat ayahnya dia juga. Ayahnya dia jadi kan di daerah Gunung Sindur. Ya udah akhirnya setelah dari kejadian itu kita berempat pergi ke sono sekitar jam setengah 12. Sekitar jam setengah 12. Iya tengah malam itu kan perjalanan ya kan. Setelah itu kan kita sampai hampir jam 1 kalau nggak salah, daerah Bogor itu. Tuh di Batu Tapak. Batu Tapak ya kan. Nah kita udah sampai situ kan, biasa kita jumpa dengan keluarganya dia ya kan, bincang-bincang. Nah setelah itu berdua nih sama sahabat saya yang cowok nyari cemilan. Nyari cemilan kan malam-malam ya kan. Nyari di mana ya kan, gitu kan. Udah cari aja dulu, kita keluar daripada nggak ada ya kan. Ya udah kita keluar tuh. Jam 1 pagi tuh. Iya sekitar jam segitu. Kita keluar, keliling-keliling daerah situ kan, dapat ya kan. Setelah itu kan kita kembali lagi nih ke tempat ayahnya dia. Nah ke tempat ayah dia. Nah tiba-tiba motor saya ini kagak bisa dikendaliin. Kagak bisa dikendaliin tuh gimana maksudnya? Jadi kagak bisa dimatiin mesinnya gitu. Nah kunci kontaknya itu udah saya copot padahal. Udah di off tuh padahal. Udah dicopot. Nah tiba-tiba ngegas. Jadi kita ngikut. Kayak ada yang bawa. Jadi kayak ada yang bawa, kita ngikut jalannya itu. Kita ngikut. Nah di posisi itu ngikutnya itu lewat makam. Loh, jadi ini mas nyetir motor tapi motornya kayak ada yang kendaliin gitu. Otomatis teman saya yang cowok ngikut saya juga. Boncengan kan soalnya. Boncengan. Nginiin juga. Nggak bisa tuh kan, akhirnya lewat makam itu. Kebetulan makam di situ makam keramat. Makam namanya di situ. Oke.
Nah, saya ngikut nih jalan, tiba-tiba ngikutin motor, nggak bisa saya giniin. Nah, udah mana jalanan hancur ya kan. Hancur pas itu kan turunan tuh tajam tuh. Oke. Pas turunan tajam depannya itu ada empang. Nah, daripada saya pikiran nyebur ya kan, Nyebur. kalau nyebur kan susah lagi. Iya, mau motor-motornya. Iya, mau motor-motor. Nah, akhirnya saya inian apa? Banting setir. Nah, banting setir ke arah kiri, motor tetap hidup, kaki saya ketimpa. Tiban motor. Ketiban motor kaki sebelah kiri, nggak bisa gerak. Nah, temen loncat, cuman pas loncat dia tiba-tiba bengong, diem aja. Pas loncat posisinya duduk apa berdiri? Berdiri, Berdiri. berdiri, cuman ngelihatnya itu ke arah makam keramatnya itu. Ke arah makam keramat. Saya bilang, woi bantuin, ini gue jatuh gini nih. Sampai 3 kali begitu, nggak direspon sama dia sama sekali. Akhirnya saya gebuk, kan posisi kan masih dekat kan, kakinya saya gebuk, baru dia sadar. Nah, pas sadar baru dia yang bawa. Nah, cuman yang saya pikirin, padahal nggak ada kunci, nggak ada apa, motor bisa dikendaliin, itu yang saya heran. Maksudnya udah di posisi dimatiin nih, di off gitu. Udah off. Heeh. Tapi Nah, masih nyala nih. masih motor. nyala motor, cuman bisa kita bawa. Ngeri banget ya. Nah, pas kan saya kan udah nggak sanggup lagi bawa motor ya. Akhirnya sahabat saya itu kan, dia yang bawa, saya gonceng, kaki saya kan udah sakit banget kan. Set, lewat lagi. Nah, pas lewat itu kalau nggak salah itu pohon beringin. Nah, ada pohon beringin di situ. Tiba-tiba ada suara lagi. Cuma suaranya kayak suara-suara laki begitu dah, serem dah pokoknya. Nah, disambit lah tanah merah lagi saya. Sama kayak yang pas di Taman Langsat tuh. Iya, sama itu. Kayak nyambung sih itu ya. Nah, disambit, untungnya kena helm. Kena helm ya kan. Nah, posisi itu kayak kalau orang-orang lain sih kayak genderuwo ya kan. Nah, daripada saya pikir wah ini nyerang nih gini nih. Ya udah saya otomatis ini langsung tancap gas. Tadinya kan berhenti tuh. Langsung tancap gas. Pas disambit berhenti nih. Berhenti. Ya kan saya kira Brak, siapa gitu kan. Emang kenceng kena helm. Kenceng. Nah, tuh udah tuh jalan. Nah, udah tuh dari situ nggak bisa jalan saya. Nggak bisa jalan hampir seminggu lah. Dari situ hampir seminggu, posisi kan kaki pada biru semua nih, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Otomatis pacar keluar, kenapa gini. Tadi ngeliat lagi gini. Wah, mungkin kita nggak boleh kesini apa gimana gitu kan nama yang itu kan. Ya udah tuh akhirnya kita nggak bisa pulang situ. Udah nggak bisa pulang, lu kaki terkilir. Udah gitu setiap apa tuh dari kejadian itu malamnya kita kayak didatengin mulu di dalam mimpi. Masih itu. Masih terus berlanjut itu. Didatengin di mimpi, terus ada kayak hawa-hawa mistis jadinya dah. Ada aja gitu kayaknya setelah kejadian itu. Makanya sampai sekarang itu ada di benak saya kepikiran, aduh sampai sekarang gitu. Jadi kayak jatuhnya trauma. Oke. Itu didatengin di mimpi tuh gimana tuh? Dia ngapain? Wah, kayak istilahnya kayak disabet. Disabet tuh gimana maksudnya? Kayak disabetin, nggak tahu, kayak orang jubah hitam deh pokoknya. Tapi nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong sama sekali. Tiba-tiba datang sabet saya diinin. Pokoknya wah. Setelah dari itu tuh. Nggak ngasih apa kayak dia minta apa gitu. Nggak minta apa-apa dia. Jadi pas yang di Taman Langsat tuh kayak dia menghantui terus sampai hampir seminggu ya. Iya, menghantui terus sampai seminggu. Terus sembuhnya gimana tuh? Ya sembuh-sembuhnya kita ya ke orang-orang pinter lah paling. Malam itu apes banget. Iya, apes banget tuh, mana malam Jumat kan. Harusnya ini kita kan. Harusnya ngaji, malah ngapel kan. Malah ngapel kan. Salah itu di situ. Iya. Ada lagi nih saya satu cerita. Tapi boleh. Sama cowok sama cewek itu juga. Oke. Jadi setelah dari situ kan kejadian aneh. Posisi itu jadi teman saya lagi, cuman ini beda lagi, teman benar-benar dari sekolah. Oh, yang tadi beda sahabat gitu. Itu teman rumah lah istilahnya kan. Oke. Nah, dia itu selalu nanyain cewek saya. Tapi cewek yang sama nih. Cewek yang sama. Kayak nih cewek lu
nge-DM IG gua nih gini. Mau ngapain sih gini. Terus lu respon nggak? Dia bilang kagak ya kan, kita kan nggak tahu kagaknya gimana ya kan. Nah dan kebetulan tuh dia selalu kalau saya bawa cewek saya itu ke dia depan dia kayak main mata gimana, kode-kode gitu. Iya kayak main kode-kode begitu. Nah sering berlanjut dia cerita ke saya gini. Dia mau apa tuh, mau nyari pelet sahabat saya yang dari sekolah. Oke. Dia nyari gimana nih gini, ayo anterin yuk gini. Nah akhirnya tuh ya udah nih kita dapet nih ketemu tuh dengan istilahnya gurunya juga kan. Bentuknya apa itu? Ya bentuknya itu dia kayak keris begitu, keris sama minyak. Dan dia juga minum pil. Buat apaan pil? Wah itu saya kurang tahu juga, itu kurang dijelasin sama ininya soalnya kan Mas di empat luar mata. ya? Iya saya di luar. Setelah itu kok lama kelamaan sifat cewek saya ini kok rada-rada berubah, kayak mau ngejauh dari saya. Ya kayak dari biasanya dia selalu apa tuh welcome, selalu ini ya kan. Sekarang dia kayak masa bodoh ya kan. Terus sempat ke gap sama saya kan, dia masang status ya kan waktu itu di aplikasi WhatsApp. Nah pacar saya itu kan main ke kosan. Nah saya tanya, ini main ke tempat siapa? Gini. Nah, gini. Enggak kok, tempat temen cewek gini. Oh iya cewek. Nah saya berusaha, ini saya udah tahu, tapi saya berusaha yakin aja, percaya aja. Udah tahu gimana? Nah ya udah taunya itu karena udah feeling tuh kayaknya dia bukan main ke tempat temen yang cewek. Soalnya kan di situ ada menandakan kayak selendang yang sering dipakai cowok itu. Ada kain-kain adat gitu kan istilahnya kan di belakang SW-nya dia kan. Kain adat untuk laki-laki gitu Iya ya? untuk laki-laki. Nggak lama seiring berjalan. Nah baru di situ dia udah nggak ada kabar, nggak ada ini kan. Temen saya yang sahabat saya dari sekolah kayak ngejauh, saya dijauhin. Makanya saya bingung, kayak saya nggak punya masalah, jadi kayak dia benci sama saya. Kayak ngejauh gitu. Ngejauh dari situ. Nah dan saya ini kan dia kan ketahuan lagi sama saya di aplikasi TikTok. Waktu itu bikin ini Video, lagi, gitu. bikin video. Cuman dia diajak kayak ke daerah puncak sih itu. Dan itu saya ngeliat selendang yang sesuai dengan yang di kosan itu. Oke. Sama persis. Dan saya ngenalin juga istilahnya kendaraannya dia. Itu kainnya itu buat apa sih? Wah itu saya juga kurang tahu itu. Pokoknya saya ngeliat ada kain aja tuh. Berarti kain, bukan kain adat ya? Kain aja gitulah pokoknya. Iya kain. Soalnya kan buktinya juga ada kuat lah istilahnya kan. Oh maksudnya Mas ini pernah tahu lah nih si sahabat nih punya kain itu gitu. Iya. Jadi ini kayaknya di kosannya si ini gitu ya. Di situ. Soalnya kan dulu apa cewek saya itu kan katanya sambil minum lah istilahnya, sambil ini kan. Wah saya kan udah wanti-wanti, wah udah nggak beres kalau begini kan. Berarti benar. Susah abisan ya, kita yang udah berjuang mati-matian ya kan. Kena pelet. Iya, kena pelet mainan Kalahnya gitu. ke patil. Patil ya kan, sasimo juga istilah jatuhnya kan. Iya. Oke. Udah itu dari situ ketahuan. Akhirnya saya ricuh berdua. Saya udah tuh ribut gini. Cuman gara-gara cewek kan akhirnya persahabatan kita hancur. Jadi sampai sekarang pun nggak pernah saya kontek-kontekan. Udah ada niat. Udah nikah gitu. Udah ada niat untuk nikah ya kan. Sampai saya udah saling ketemu lah, dia satu keluarga istilahnya. Ya, saling ketemu sama keluarga, udah ini kan, dan dia juga tahu ya kan. Saya ini keluarga dari anak-anak broken home istilahnya kan. Saya pengen anak-anak broken home ini dapat kasih sayang lah, misalkan kalau nggak dapat kasih sayang dari keluarga atau enggak dari orang lain begitu. Saya mau merasakan itu. Tapi nggak ada, malah hancur-hancur juga. Saya ngerti sih gimana sih ya. Pacar saya yang itu masih stalker saya. Wah, masih mencari-cari tahu sampai roman-roman ini. Iya, sampai dari teman-teman saya di stalker, dari mau IG, TikTok, pokoknya dari segala macam itulah. Sampai di stalker, entah apa gimana gitu kan, kurang apa gimana emang dari perempuannya. Iya sih. Kalau boleh
bicara tentang broken home tadi itu kenapa tuh Mas? Kalau boleh tahu diceritain. Saya itu nggak pernah namanya ngerasain ASI seorang ibu. Kedua orang tua gitu maksudnya. Dari ayah ASI. dapat tapi. Ya mungkin ya bapak ASI. bapak nggak ngasih Oh, lah, gue Mas. dengernya kasih ya. Nggak dapet. Nah akhirnya tuh udah tuh setiap itu apa tuh dikasihnya minumnya susu formula pakai es batu. Maksudnya ASI air susu ibu kan nggak Iya, dapet nih. nggak dapat. Biasanya kan kalau nggak dapet tuh dikasihnya susu formula aja. Susu formula Hangat lah ibaratnya. Kan. hangat. Nah ini malah pakai es batu. Nah, Masnya kan dapat susu formula dikasih es batu tuh sama siapa Mas? Itu sama ibu kandung saya sendiri. Ini nggak apa-apa diceritain kayak gini gitu. Ya buat sharing-sharing aja, pengalaman aja. Pembelajaran juga sih. Ya. Pembelajaran. Bagus sih kalau Mas yang mau cerita ya. Tapi nggak apa-apa nih Mas ya. Oke, nggak apa-apa. nah, ya udah silakan. Nah kan itu hampir tiap hari sih emang dikasih. Jadi penggantinya ASI. Kok bukan pakai air hangat ya? Wah saya kurang tahu dah tuh pokoknya dah. Sampai perut saya melendung, istilahnya melebihi dari kepala tuh kan. Saya Maksudnya pernah. Gede gitu. Iya gede. Saya pernah step, kejang-kejang lah pokoknya kan. Udah kejang-kejang begitu. Udah gitu saya dikunciin. Masih kecil loh. Masih kecil dikunciin. Dikunciin di kamar. Dikunciin di rumah. Jadi bapak saya itu kerja kan dia jarang pulang. Oke. Nah ibu tuh keluar selalu dikunci, saya ditinggal. Kalau ibu-ibu yang ini kan biasa dibawa, anak-anak ini saya kagak dikecil, ditinggal, mana saya masih kecil. Nah seingat saya itu kan di rumah itu kan dekat sumur tuh di dalam. Nah seingat saya masuk sumur, tiba-tiba ada sosok yang ngangkat saya lagi ke atas. Maksudnya gimana? Maksudnya bisa masuk sumur tuh kenapa? Wah saya kurang tahu, mungkin saya dekat-dekat situ Terangkat kali. gitu. Ya, Lagi main ya, kalau misalnya jalan. umur masih kecil mah nggak bisa, mungkin saya ditaruh di dekat daerah situ, dekat sumurnya. Sengaja ditaruh di situ. Wah Kak, itu kurang tahu sih saya, pokoknya seingat saya sih begitu. Diangkat, nggak tahu diselamatin kan, seingat saya udah jatuh, cuman belum sampai ke pangkal, baru setengahnya. Jadi pas jatuh itu ada yang ngangkat gitu. Ada yang ngangkat setengahnya tuh ke atas lagi, tiba-tiba ada almarhum kakek saya datang. Jadi terbang gitu. Iya, seingat saya. Oke. Nah, getok-getok, gedor. Wah, ini kamu kok di dalam gini kan. Sampai tetangga rame kan. Iya tuh tadi dikunciin tuh sama ibunya kan. Udah lama dia ibunya meninggal, emang begitu mulu sering kan. Sorry, tapi pada tahu nggak masnya yang tadi jatuh ke sumur gitu? Wah, nggak tahu saya sendiri tuh. Merinding. Terus Sampai sekarang itu keinget. itu malaikat apa gimana ya? Wah, kalau itu saya kurang tahu, mungkin Nggak bisa tahu, jadi ya. itu. Bisa jadi kali ya. Iya, bisa jadi kan. Akhirnya tuh ya udah tuh pintu itu dikunci, didobrak kan, pakai obeng nggak bisa, pakai ini akhirnya didobrak. Oh tuh nangis kali masnya jadinya. Nangis, kejar. Pada datang orang. Iya, posisi kan perut mendung, kejang-kejang juga step kan. Oke. Nah, udah tuh mana cucu pertama kan, kata almarhum kan, cucu pertama kan, kakek saya udah nggak ada kan ini. Akhirnya udah tuh diambil saya. Itu karena udah kondisi kritis, saya dibawa ke rumah sakit langsung. Bawa ke rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit itu kakek sama nenek saya langsung ditegur sama dokter. Ibu gimana sih ngerawat anak gini. Nggak bisa begitu Bu, ini kasihan ini anak. Ini sama aja disiksa, kalau dilaporin ke perlindungan anak bisa dikena hukum ini Ibu gini. Nah, nenek saya jawab, lah saya nyelamatin, saya bukan ibu kandungnya, ini saya neneknya, saya malah nyelamatin dari ibunya karena dia dikunci. Udah tuh akhirnya saya dirawat situ di rumah sakit selama 1 bulan. Okay. Dirawat di situ 1 bulan, dirawat di situ kan, sampai 1 bulan udah agak mendingan. Nah akhirnya dirujuk kan tuh pulang. Nah akhirnya kakek itu minta buat tinggal, jadi dia asuh sama dia. Oh, dibawa gitu. Dibawa karena kan mungkin cucu pertamanya juga ya kan, istilahnya kan.
Dibawa berjalan 1 minggu apa katanya kan. Nah, ini posisi ini di rumah itu sepi kan, di rumah itu sepi. Nah, katanya saya jatuh dari kasur, cuman posisi udah rapi di bedong. Masa anak kecil bisa ngerapin diri kan? Gak mungkin. Pas jatuh tuh maksudnya nggak di bedong gitu. Jadi pas jatuh kan orang kalau jatuh itu kan berantakan lah kan. Ini rapi, nggak ada sama sekali berantakan, rapi. Saya kaget kan. Siapa ini gini kok bisa ya? Akhirnya panggil, udah keluarga kumpul. Di situ mistis juga, makanya sampai sekarang kan saya mikir, wah, dari diangkat malaikat. Istilahnya kan pas kecebur sumur kan. Terus juga pas jatuh tiba-tiba rapi. Itu yang pas jatuh Mas masih inget tuh? Masih inget sampai sekarang. Sekarang berarti Mas sama siapa ini? Sendirian aja sampai gede gini. Ya saya sendirian jadinya. Keren sih. Keren. Papa mandiri. Terima kasih banget untuk Mas Akbar yang mau datang nih di Gaps nih ya. Ceritain pengalaman-pengalaman dari yang horor sampai yang broken home tapi ada mistisnya juga gitu. Itu sebenarnya sesuatu hal yang gue sampai terpukau juga, sampai jatuh. Mungkin kalau nggak ada sosok itu udah nggak ada di sebelah gue sekarang mungkin ya, karena lo tahu mungkin sumur tuh nggak ada sumur yang nggak dalam tuh nggak ada setahu gue. Iya, nggak ada yang cetek. Jadi pesan dari Mas Akbar tadi, selagi orang tua masih ada tuh kita harus berbakti juga. Di balik kisah-kisah horornya ternyata Mas Akbar adalah seseorang yang sangat bijak tentu ya. Ya, terima kasih Mas Akbar ya udah mau datang di Gaps. Dan buat kalian yang pengen cerita nih di Gaps, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pengen kita gapin nih, bisa langsung DM di Instagram Gaps atau komen aja di video ini, atau bisa juga di TikTok. Kalian bisa ikut-ikut sharing di sini, dan kalau kalian suka dengan channel ini, mungkin bisa tolong dibantu support untuk like, subscribe dan komennya. Gua Gaps pamit undur diri.